Om Swastiastu, terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu, mahasiswa semua, dalam kuliah perdana mata kuliah Ahara Yoga. Jadi, pada pertemuan pertama, kita baru hanya menjelaskan pengantar, kemudian masuk sedikit terkait materi. Nah, materi dalam pertemuan pertama yaitu terkait definisi dan sejarah, lalu Ahara Yoga dalam perspektif Hindu. Jadi, mata kuliah Ahara Yoga ini merupakan salah satu mata kuliah yang dikelompokkan dalam rumpun kuliah agama, gitu ya, di Prodi Yoga dan Kesehatan. Namun kita tidak akan ke arah teologi gitu ya, tapi karena di dalam prodi yoga dan kesehatan, nanti pengantar dan mungkin kalau ada yang kaitan-kaitannya dengan agama, nanti kita akan bahas sedikit. Namun kita berfokus dan mengarah ke penggunaan ahara yoga atau ilmu ahara yoga ini ke arah kesehatan, terutama untuk menunjang praktek yoga seperti itu. Jadi dari definisi ahara gitu ya adalah segala sesuatu yang dimakan, diminum atau diolah tubuh guna menopang kehidupan. Jadi makanan adalah salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Untuk ahara yoga sendiri ini merupakan salah satu jalan untuk menuju keseimbangan fisik, mental maupun spiritual. Jadi dibutuhkan ahara atau asupan ahara yang baik untuk menunjang keseimbangan holistik tubuh manusia. Menurut teori tiga pilar kehidupan atau Traya Upastamba, ahara merupakan salah satu dari tiga pilar tersebut yang dalam Ayurveda pilar lainnya yaitu tidur dan pengendalian diri. Nah, menurut beberapa pustaka, ahara merupakan satu dari tiga ini yang paling penting. Jadi ahara dianggap paling penting gitu ya daripada eh, semuanya penting, namun ahara dianggap menopang kedua yang lainnya gitu. Karena kalau ahara bagus, tidur maupun pengendalian diri juga bagus. Nah, ahara dianggap paling utama tadi ya, karena langsung memberi nutrisi pada jaringan tubuh untuk menunjang imunitas, menjaga keseimbangan tridosa, yaitu vata, pitta, dan kapha, serta mendukung agni atau sebutannya api pencernaan atau api metabolisme. Jadi ada di dalam energi tubuh gitu ya, nyala api di dalam tubuh. Nah, diet yang tepat akan menjadi obat terbaik untuk tubuh gitu sehingga ketika dietnya salah akan menyebabkan penyakit atau menjadi akar dari sebuah penyakit. Nah, dalam perspektif Hindu yang disebutkan dalam kitab Veda dan Bhagavad Gita menekankan bahwa makanan itu sangat penting. Dikatakan di sini sebagai anadata atau pemberi kehidupan. Karena tanpa makan kita tidak bisa hidup gitu ya. Dan kalau kita diberi makanan, sel-sel tubuh kita itu bisa tumbuh dan berkembang, keseluruhan tubuh bisa hidup. Jadi pemberi kehidupan. Makanan yang baik dipandang sebagai prana atau sumber energi vital bagi baik jasmani, pikiran maupun jiwa. Oleh karena itu, ahara tidak hanya kebutuhan fisik, namun juga menunjang bagian-bagian yang lain. Jadi dia menjadi bagian dari jalan spiritual menuju moksa atau pembebasan. Jadi walaupun secara tidak langsung, namun ahara ini akan mendukung keseimbangan dalam tubuh sehingga seorang itu mudah mencapai moksa atau pembebasan. Nah, menjaga kesehatan melalui asupan makanan yang berkualitas. Jadi, upaya terpenting untuk hidup sehat tentu pencegahan, karena menurut peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati, gitu ya. Ajaran Hindu menekankan konsep anadata, yaitu memberikan asupan makanan berkualitas untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi, kita bisa terus konsisten di dalam kondisi yang sehat. Nah, teori terkait
Data ini atau ajaran-ajaran terkait asupan makanan yang baik dijelaskan dalam beberapa kitab suci Hindu, di antaranya dalam Caturveda Samhita. Kemudian banyak pula disebut dalam Bhagavad Gita, termasuk secara Sara Samucaya dan dalam kitab Ayurveda. Nah, pertama terkait asupan makanan dalam kitab suci Weda. Jadi, apa yang disebut dalam kitab suci Weda terkait asupan makanan ini? Dalam Weda menekankan pentingnya makanan untuk suplai energi dan juga kesehatan. Dalam Ayurveda, berdoa kepada Dewa Agni untuk kehidupan suci, tenaga, dan makanan, serta menyingkirkan halangan. Jadi ada sebuah bait yang eh, terkait dengan asupan makanan yang baik gitu ya. Baitnya ada tersebut seperti slide, yang artinya, ya Agni, buatlah kehidupan kami suci dan bajik, berilah kami tenaga dan makanan, singkirkan halangan yang menimpa kami. Jadi, untuk mencapai kehidupan suci dan bajik itu, yang bijak, berilah kami tenaga dan makanan. Jadi, makanan juga nanti menjadi support gitu ya, untuk mencapai kehidupan yang baik. Dalam Rigveda disebutkan atau dinyatakan 7 sinar matahari melimpahkan makanan bergizi dan tenaga yang berlipat ganda. Jadi di sini juga doa-doa untuk memohon makanan yang gizi. Kemudian dalam Weda disebutkan teknik atau etika makan juga diatur gitu ya dalam Weda. Pertama, makan dengan hati-hati atau perlahan. Nah, di sini supaya tidak tersedak gitu ya kalau kita kaitkan dengan teori anatomi fisiologi. Kemudian minum dengan tenang. Jadi lebih bagus minum yang pelan-pelan gitu ya. Tidak disarankan untuk minum sekaligus karena menurut eh, tenaga medis gitu ya, menurut teori anatomi fisiologi, ketika kita minum sekaligus nanti juga akan terbuang lebih cepat. Jadi minum pelan-pelan secara bertahap. Kunyah yang baik gitu ya, hingga halus agar mudah dicerna dan nutrisi terserap optimal. Jadi ini juga sesuai dengan teori anatomi fisiologi bahwa kita harus mengunyah makanan dengan baik supaya nanti di organ-organ selanjutnya di saluran pencernaan itu akan mudah terserap. Kemudian pilih makanan dengan cermat. Karena ketika kita memilih makanan yang betul, yang benar, yang tepat, kita nilai gizinya, segarnya, sehatnya gitu dapat meningkatkan kesehatan. Nah, makanan yang dipilih di sini ya menurut Weda ada susu, kemudian ada madu, ada ghee. Ghee ini berupa lemak ya dari sapi, kemudian gandum dan beras. Nah, ini teori Ayurveda yang berkembang menurut ajaran Hindu yang dulu besar di India. Yes. Kemudian asupan makanan menurut ajaran Ayurveda. Jadi makanan tadi sudah sama ya dengan di depan itu adalah sumber dari prana atau prana itu sendiri karena kita mengambil makanan dari sumber-sumber alam yang bahan-bahan makanan itu juga punya energi. Jadi kita mengambil energi dari alam ya ketika makan. Sini makanan adalah prana dari semua makhluk. Hidup adalah pencarian makanan terus-menerus gitu ya. Jadi makanan ini tidak hanya berupa fisik untuk badan lahiriah, namun juga makanan pikiran, makanan secara rohani. Jadi makanan itu tidak hanya bentuknya ada berwujud gitu ya, bisa dilihat oleh mata, namun juga ilmu juga berupa makanan. Nah, makanan membentuk anamaya kosa atau lapisan badan kasar manusia penting untuk mengkonsumsi makanan dengan penuh perhatian dan tidak berlebihan. Jadi, sini penuh perhatian kita harus tahu eh, mencermati apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Jadi, makanan itu kita cermati dulu baru makan, gitu ya. Kemudian tidak boleh berlebihan. Kita yang tahu atau tubuh kita sendiri yang tahu kebutuhan kita apa, jumlahnya berapa. Nah, etika makan disebutkan di sini melaksanakan dharma. Ini dengan tekun melaksanakan dharma atau kewajiban atau tugasnya akan mudah memperoleh makanan bergizi. Di sini eh,
dengan bekerja yang halal gitu ya untuk mendapatkan makanan yang baik. Kemudian kesucian makanan, memasak makanan sendiri dapat menjaga kesuciannya. Jadi di sini lebih bagus atau lebih yakin kalau makanan kita siapkan sendiri dibanding mohon maaf membeli misalkan dari luar karena kita tidak tahu bagaimana proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian pengendalian diri, memperoleh makanan harus dengan cara yang benar, tidak merugikan orang lain, seperti analogi kijang dan serigala. Jadi harus mendapatkan eh, makanan dengan cara yang betul, tidak misalkan mencuri gitu ya, atau merugikan orang lain. Kemudian dalam Bhagavad Gita, konsep terkait makanan disebut dengan yajna atau persembahan suci. Nah, di Bhagavad Gita menyebutkan bahwa makanan kalau kita memakan sisayatnya atau sesajian akan membebaskan dari dosa. Memasak hanya untuk diri sendiri adalah dosa. Jadi menurut konsep Hindu yang mengaturkan makanan setelah selesai memasak itu nanti sisa makanannya itu akan membebaskan diri kita dari dosa karena kita sudah mempersembahkan dulu untuk yang di atas baru kita makan. Kemudian kehidupan bergantung pada makanan. Makanan pada hujan, hujan pada yatnya, dan yatnya pada karma. Jadi ini merupakan satu siklus. Jadi kalau karma kita baik, yatnya juga baik, nanti dari yatnya yang baik, Tuhan memberikan kita hujan untuk menghidupi semua makhluk hidup. Nanti makhluk hidup itu menjadi sumber makanan kita. Jadi semua ada karma palanya seperti itu. Kemudian mengendalikan makanan dan mempersembahkannya sebagai perana dalam yatnya, melenyapkan dosa dan membawa keberahman yang kekal. Jadi kita perlu mengendalikan cara makan kita, cara mempersembahkan ke Tuhan. Jadi kita harus pilih-pilih gitu ya, jangan terbawa nafsu ketika makan. Kemudian dari kualitas makanan dan karakter. Menurut Bhagavad Gita, makanan ada tiga macam, yaitu makanan satwika, rajasika, dan tamasika. Nah, kategori tiga makanan ini akan kita bahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Jadi, intinya dari tiga jenis ini, satwika adalah jenis makanan yang disarankan untuk para yogi. Ya. Nah, prinsip utama pemeliharaan kesehatan. Itu pilih makanan yang berkualitas, konsumsi tanpa dosa. Jadi tadi supaya makanan itu tidak membuat kita dosa, maka kita persembahkan dulu, kemudian kita lengkapi dengan doa-doa sebagai rasa syukur gitu ya sebelum makan baru disantap. Kemudian berbagi. Ini konsep berbagi makanan juga disebutkan dalam kitab suci Hindu. Kemudian etika makan, dia hormati dewa dulu, jadi disembahkan dulu ke yang di atas, kemudian ke orang tua, tamu, dan anak-anak. Nah, ini ahara juga disebutkan pada Cakrapani gitu ya. Ahara yang baik itu disebut juga sebagai obat-obatan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu obat-obatan dari luar gitu ya, sintetis itu tidak perlu asalkan kita makan yang baik. Jadi kebutuhan tubuh kita adalah yang utama makanan gitu ya. Jadi kalau sudah makanan atau kita berikan obat yang bagus, gitu ya, kalau ketika lapar kita makan kemudian kekurangan gizi tertentu kita suplai dengan makanan. Nah, makanan ini disebut istilahnya sebagai obat-obatan. Kalau di farmasi itu adalah terapi non farmakologi dengan diet gitu ya. Nah, adhara dalam yoga atau yogic diet. Kalau kita memberikan ahara yang bagus, gitu ya, terutama pada saat praktik yoga, maka praktik yoga ini eh, Astungkara dapat menghasilkan atau mendukung latihan yoga yang baik gitu ya sehingga dapat menjernihkan pikiran, kemudian untuk kesadaran seperti itu. Ini ada konsep mitahara, patyahara, kemudian apatahara. Jadi ini terkait pola yang seimbang menurut kuantitas. Kemudian pilihlah makanan yang mendukung kesehatan, bukan yang merugikan. Nah, ini kualitas makanan dalam ahara yoga. Ini tadi sudah disebutkan juga,
Yang dipilih adalah Satwika Ahara, gitu ya, yang murni, ringan, segar, dan penuh prana. Jadi penuh prana ini diusahakan tidak terlalu banyak proses pengolahannya, gitu ya, karena eh, diibaratkan energinya akan eh, hilang-hilang gitu sedikit demi sedikit. Kategori ahara dalam Ayurveda. Nah, ini menurut Susuta dan Caraka, ahara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ekanta, hitahara, ekanta ahitahara, dan hita hitakara. Jadi ada yang tipe makanan yang selalu bermanfaat, ada yang selalu merugikan untuk kita jauhi, dan ada yang eh, sebagian bagus, sebagian tidak gitu. Ini tergantung kondisi gitu ya. Kondisi apakah kita butuh atau tidak gitu ya. Tergantung kualitas makanannya juga. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip ahara, yaitu api pencernaan. Jadi diharapkan makanan kita punya prana yang bagus gitu ya, tidak lemah. Karena kalau lemah malah justru akan membentuk racun dalam tubuh. Lalu ada rasa, 6 rasa gitu ya. Jadi diharapkan 6 rasa ini apa ada dalam makanan itu dalam porsi yang seimbang. Kemudian Viruda Ahara. Jadi hindari inkompatibilitas atau ketidaksesuaian dalam makanan karena walaupun masing-masing komponen itu bagus, namun ketika dikombinasi tidak bagus gitu ya, maka akan menyebabkan hal yang negatif juga ke dalam tubuh. Kemudian mindful eating, makanlah dengan kesadaran penuh. Ya, jadi kesadaran penuh akan makanan, kita yakin ini sudah kita periksa makanannya bagus, gitu ya, disajikan dengan baik, berdoa dengan baik, gitu ya, makan dengan baik, maka Astongkara hasilnya juga baik ke dalam tubuh. Nah, ahara dalam fisiologi dan spiritualitas. Jadi, makanan ini bukan sekedar untuk memberikan kalori ke dalam tubuh, itu dalam konsep kalori atau tenaga. Namun ada di luar itu, gitu ya, energi yang tidak terlihat, energi prana, gitu ya, yang akan mempengaruhi lapisan kesadaran dalam tubuh, gitu ya. Jadi, memberikan energi pada tubuh fisik, kemudian energi vital, kemudian memberikan energi pada pikiran. Ahara yang murni dapat memurnikan tubuh dan pikiran serta mendukung meditasi. Nah, ini sejarah tentang ahara yoga. Tadi sudah disebutkan dalam beberapa kitab gitu ya, kitab Hindu. Nah, kalau di Usada atau tradisi Nusantara disebutkan usada, kemudian dalam jamu dan juga ritual dipilih-pilih bahan-bahan yang segar untuk diramu gitu ya menjadi konsumsi. Nah, tantangan di masa modern ini yaitu banyak makanan cepat saji, olahan yang melalui banyak proses gitu ya, dan juga tambahan yang sintetis gitu ya, yang ibaratkan jauh dari alami sehingga energinya juga tidak bagus. Solusinya kita kembali ke prinsip satwika, jadi pilihlah makanan yang kategori satwika, kalau bisa lokal dan musiman, kemudian penuh kesadaran ketika makan, serta kita perlu mengintegrasikan dengan ilmu gizi modern karena ini sudah ilmiah dan sudah dibuktikan hasilnya bagus. Sehingga kalau ada teori yang bagus, kenapa tidak kita adopsi untuk menghasilkan ahara yang optimum? Nah, ini sebenarnya zaman modern sekarang banyak sekali hal-hal yang menghambat gitu ya, dari eh, barrier kebudayaan gitu ya, yang melarang makanan-makanan tertentu, kemudian makan karena emosi, lalu terkait faktor finansial, lalu kurangnya ilmu kesehatan terkait diet. Lalu ada yang merasa kurang puas, gitu ya, perasaan kurang puas, jadi pengennya makanan-makanan tertentu. Lalu kurangnya skill dalam memasak, nah, itu menjadi hambatan-hambatan untuk kita memperoleh diet yang sehat. Nah, ini terkait pangan fungsional. Sebenarnya tadi sebutkan di depan bahwa makanan itu juga sebagai obat-obatan. Nah, kalau istilah medisnya sekarang pangan fungsional atau nutraceutikal, gitu ya. Jadi pangan yang tidak hanya sebagai atau berperan sebagai makanan, juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Jadi dia fungsinya banyak gitu. Pangan yang uh,
berfungsi banyak gitulah optimum selain hanya selain untuk makanan memenuhi rasa kenyang, namun juga mengoptimalkan fungsi tubuh, kalau bisa untuk pengobatan juga gitu. Nah, ini diet ini sangat penting gitu ya untuk tubuh. Jadi di sini sebutkan bahwa diet ini akan menjadi sumber kehidupan gitu ya, menjaga keseimbangan tubuh, mencegah sakit gitu dan membantu kita menjalani hidup yang penuh kebijaksanaan. Nah, maka kesimpulan dari sekian banyak hal yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, ahara yoga gitu ya untuk hidup yang holistik. Jadi untuk mencapai hidup yang holistik, salah satu komponennya yaitu melaksanakan ahara yang baik atau menggunakan ahara yang baik untuk menopang tubuh, pikiran, dan jiwa. Kemudian makan dengan penuh perhatian. Makanan itu merupakan obat yang terbaik pertama untuk tubuh kita gitu ya. Maka kalau makannya sudah bagus, Astongkara jauh dari penyakit. Kemudian makanan juga bisa menjadi sarana pemurnian diri. Jadi dari aspek spiritual, makanan dapat menjadi salah satu sarana untuk pemurnian diri kita. Karena ada beberapa makanan yang dapat apa, mengendalikan atau mengontrol atau menstimulasi enzim-enzim atau hormon-hormon yang baik dalam tubuh sehingga juga berpengaruh ke mood gitu ya, ke emosi. Maka secara spiritual juga dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk materi pengantar Ahara Yoga sampai di sana dulu. Kita akan kembali di materi berikutnya, masih seputar Ahara Yoga di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat.